Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3 mengenai bersatu kita teguh. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, kita bersama-sama mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar PPKN. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan makmur. Pada zaman sekarang, meskipun bangsa kita telah merdeka, tetapi semangat persatuan dan kesatuan tetap harus dibina dan dipupuk agar tidak luntur. Jika semangat persatuan dan kesatuan itu luntur dari jiwa kita, tidak mustahil kita akan dapat terpecah belah kembali. Perbedaan bukan untuk membuat kita terpecah belah, tetapi perbedaan harus menjadi sarana yang menyatukan kita semua. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang disertai semangat persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia ini banyak sekali pulau-pulaunya. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Pasti kalian sudah tahu ya. Yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, menghindari penonjolan sara. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Salah satu contoh perilaku mendukung persatuan dan kesatuan adalah kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia. Bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara diwujudkan dengan sikap mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Di sini kita harus membeli barang-barang atau produk-produk buatan anak bangsa. Ikrar Kesepakatan Pemuda diwujudkan dalam sumpah yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pusat penyelenggaraan Kongres Pemuda ini di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Pada malam penutupan, tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Dan yang terakhir, diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir dalam acara Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua,
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini semua merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Kalian harus hafal ya, dan jangan sampai terbalik isi dari Sumpah Pemuda ini. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenai kata baku. Salah satu syarat kalimat efektif adalah menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang disepakati bersama untuk ketetapan ragam bahasa. Penulisan dan pengucapan kata baku sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kita lihat bersama-sama contoh kata tidak baku dan kata baku. Yang pertama, kata tidak baku, yaitu ijazah. Kata bakunya adalah ijazah. Yang kedua, kata tidak baku adalah rabo. Kata bakunya adalah rabu. Yang ketiga, ada atlet. Kata bakunya adalah atlet. Yang keempat, ada kata apotik. Kata bakunya adalah apotek. Dan yang terakhir, kata tidak baku yaitu kualitas. Kata bakunya adalah kualitas. Di sini kalian dapat lihat ya perbedaannya dari kata tidak baku dan kata baku. Poster. Masih ada yang ingat penjelasan poster apa? Poster disebut juga dengan plakat, yang artinya karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas media berukuran besar. Langkah-langkah dalam pembuatan poster. Yang pertama, menentukan tema poster. Tema poster bisa bertema pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, menentukan kalimat poster. Kalimat poster harus menarik dan sederhana, tidak bertele-tele atau panjang sekali. Yang ketiga, merencanakan gambar poster. Kalian bisa menggambar orang atau gabungan dari lingkungan dan orang. Yang keempat, membuat gambar dan kalimat poster. Ini merupakan tahap terakhir ya. Kalian harus menggambar dan memuat kalimat poster tersebut. Apakah tujuan orang membuat poster? Poster dibuat untuk berbagai tujuan, seperti untuk iklan, menawarkan sebuah barang atau produk, untuk pendidikan, yang mendidik masyarakat luas. Yang ketiga, propaganda, yaitu mempengaruhi sekelompok orang. Yang keempat, sosialisasi, pengenalan sesuatu kepada masyarakat. Dan yang terakhir, untuk dekorasi, untuk hiasan dalam ruangan. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPA. Hewan dimanfaatkan manusia untuk diambil. Yang pertama, dagingnya. Hewan apa saja yang diambil dagingnya? Ada sapi, kambing, ayam, dan bebek. Yang kedua, diambil susunya. Ada hewan sapi, kambing, dan kuda. Yang ketiga, ada yang diambil telurnya. Yang ini pasti kalian tahu ya. Ada ayam dan bebek. Yang keempat, diambil tenaganya. Apakah kalian tahu hewan apa saja yang diambil tenaganya? Ya, ada kerbau dan sapi. Slide sebelumnya kalian sudah melihat bagian hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang kita lihat bagian tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu bagian akar, batang, daun, buah, dan biji. Semuanya pernah kalian lihat. Tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan akar, batang, daun, buah, dan bijinya?
Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, yang pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya, dapat diambil daunnya, yaitu ada tanaman bayam dan kangkung. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Contohnya, ada kapas untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Contohnya ada pohon jati dan pohon mahoni. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya, daun sirih untuk obat ginjal, akar alang-alang untuk obat panas dalam, kulit batang kina untuk obat malaria, dan daun kumis kucing untuk obat batu ginjal. Yang kelima, penghasil minyak atsiri. Contohnya untuk industri parfum, kosmetik, pewangi, dan penguat rasa makanan. Nah, tumbuhan penghasil minyak atsiri yaitu tumbuhan kayu putih dan serai. Yang keenam, sebagai bahan baku industri. Contohnya getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat terpentin dalam industri cat, dan kelapa sawit untuk membuat minyak goreng. Yang ketujuh, sebagai bahan pewarna alami. Ini sudah tidak asing lagi ya. Contohnya, kunyit, daun pandan, wortel, dan cabai. Dan yang terakhir, sebagai penyedap rasa. Contohnya ada lada, pala, cengkih, serai, dan jahe. Manfaat hewan bagi manusia antara lain. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Contohnya, ayam, bebek, dan itik diambil telur dan dagingnya. Sapi diambil daging dan susunya. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Contohnya, wool dari hewan biri-biri, sutra dari ulat sutra. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya, ular dan kalajengking diambil bisanya dan cacing untuk pengobatan penyakit tipes. Yang keempat, untuk diambil tenaganya. Contohnya, sapi dan kerbau membantu membajak di sawah dan untuk menarik gerobak. Yang kedua ada kuda untuk menarik delman. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan. Contohnya, sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit. Kerbau dan rusa diambil tanduknya untuk hiasan di dalam rumah. Toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Nah, biasanya ini disebut juga dengan apotek hidup. Tanaman obat keluarga adalah sebidang tanah untuk membudidayakan tanaman obat dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan. Manfaat dari tanaman obat antara lain, yang pertama, aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman alami. Yang kedua, lebih menghemat biaya karena mudah didapat. Yang ketiga, dapat dibuat menjadi obat herbal. Yang keempat, membuat orang memilikinya pintar dalam hal pemanfaatan tanaman obat. Yang kelima, sarana memperbaiki status gizi masyarakat. Yang keenam, sarana untuk pelestarian alam karena merupakan tanaman khas Indonesia. Yang ketujuh, sarana penyebaran gerakan penghijauan, pengembangan, dan penyebar luasan. Yang kedelapan, sarana keindahan karena dapat memperindah pekarangan. Kriteria jenis tanaman yang dibudidayakan dalam program TOGA atau tanaman obat keluarga. Yang pertama, jenis tanaman memiliki manfaat untuk obat. Yang kedua, jenis tanaman sudah lazim digunakan sebagai obat. Yang ketiga, jenis tanaman dapat tumbuh dan hidup dengan baik. Yang keempat, jenis tanaman
mudah dikembangbiakan. Yang kelima, dapat diolah menjadi obat atau jamu dengan cara mudah. Yang keenam, jenis tanaman masih tumbuh liar dan perlu dibudidayakan. Dan yang terakhir, jenis tanaman juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya untuk sayuran, buah, bumbu masak, dan bunga. Contoh tanaman obat keluarga dan manfaatnya. Yang pertama, lidah buaya sebagai tanaman penyubur rambut dan dapat digunakan untuk meredakan batuk. Yang kedua, mengkudu atau disebut juga dengan pace digunakan untuk meredakan osteoporosis atau kropos pada tulang. Yang ketiga, jambu biji. Daunnya dapat digunakan untuk obat diare dan untuk mencegah penyakit demam berdarah. Dan yang keempat, ada daun sirih untuk menghentikan pendarahan saat mimisan. Usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan antara lain. Yang pertama, penghijauan. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanami kembali hutan yang telah rusak atau reboisasi. Dengan melakukan gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pencegahan kebakaran hutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Yang kedua, mematikan api unggun setelah berkemah. Dan yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di hutan. Perilaku merawat hewan dengan benar antara lain, yang pertama, menyediakan makanan dan minuman yang cukup. Yang kedua, menempatkan hewan dalam kandang yang terawat. Kalian harus membersihkan kandang ya bila kalian memiliki hewan peliharaan. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Dan yang terakhir, jika melihat binatang sedang dalam bahaya, hendaklah segera ditolong. Berikutnya kita masuk ke pelajaran IPS. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian, mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya pada saat proklamasi perjuangan telah mencapai puncaknya. Segala pengorbanan para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka. Akan tetapi, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia. Justru merupakan titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure, yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Secara de jure, Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Sejak adanya proklamasi, bangsa Indonesia mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan oleh kolonial dan Jepang. Yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru.
Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia, dan sejak saat itu, pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini, menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri, dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintahan luar. Yang kelima, tonggak sejarah Indonesia. Proklamasi sebagai pintu awal kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Yang keenam, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan. Makna proklamasi bangsa Indonesia yang kedelapan merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional. Yang kesembilan, memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Yang kesepuluh, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan cerdas. Yang ke-11, memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan. Dan yang terakhir, merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Berikutnya kita masuk ke pelajaran SBDP, masih mengenai pola lantai. Kekompakan para penari dalam menyajikan tari daerah merupakan salah satu bentuk persatuan dan kesatuan. Pola lantai adalah denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai berfungsi membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Sebelumnya kalian pernah ya mempelajarinya, kita lihat kembali. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua, pola lantai horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir, pola lantai garis melengkung. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain ada pola lantai garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari Nusantara dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang diciptakan untuk ditarikan oleh satu orang. Contohnya, ada tari Trunajaya, tari Kelana, tari Panji Semirang, dan tari Ngrema. Yang kedua, ada tari berpasangan. Tari berpasangan adalah suatu tarian yang ditarikan secara berpasangan oleh dua orang. Contohnya, ada tari Bambang Cakil, tari Olek Tamu Lilingan, tari Payung, dan tari Karonsih. Yang ketiga, ada tari kelompok. Tari kelompok adalah suatu tarian yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih penari secara saling mengisi. Contohnya, ada tari bedaya, tari serimpi, tari janger, tari kecak, dan tari sendera tari.
Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Bila ada pembelajaran yang penting dalam slide ini, boleh kalian catat di buku catatan tematik. Terima kasih.